Pernah nggak sih pas lagi lihat-lihat kemasan makanan, terus ngebalik dan wow, daftar bahannya panjang banget kayak novel? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebenarnya apa aja sih zat-zat tambahan itu dan gunanya buat apa di makanan kita. Pasti pernah kan ngalamin ini? Lagi di supermarket, terus liatin label makanan, isinya istilah-istilah kimia yang bikin pusing. Nah, hari ini kita coba ubah kebingungan itu jadi pencerahan, biar kita semua jadi tahu apa sih sebenarnya yang masuk ke piring kita. Oke, jadi apa sih sebenarnya bahan tambahan ini? Yuk kita mulai dari definisinya dulu. Jadi, intinya zat aditif makanan itu bahan yang sengaja dimasukin pas proses pembuatan makanan. Tujuannya macam-macam. Anggap aja mereka ini kayak tim suksesnya makanan kita. Tugasnya bikin makanan jadi lebih awet, rasanya lebih mantep, atau kelihatannya lebih cakep. Nah, tim ini tuh kebagi dua kubu besar. Ada yang alami dan ada yang buatan. Sekarang, yuk kita kenalan sama 5 pemain utama di dunia zat aditif ini. Kita bakal bandingin langsung versi alaminya, versi buatannya. Udah siap? Yang pertama, pewarna. Tujuannya simple, biar makanan kelihatan lebih menggiurkan. Dari yang alam ini, kita punya kunyit buat warna kuning, atau daun pandan buat warna hijau. Cantik sih, tapi warnanya itu gampang pudar. Nah, lawannya yang buatan, contohnya tartrazin. Warnanya, ngejreng banget, stabil, dan yang paling penting buat produsen, harganya jauh lebih murah. Lanjut, pemanis. Nah, di sini beda utamanya itu ada di kalori. Pemanis alami kayak gula atau madu, itu ngasih rasa manis sekaligus energi buat tubuh kita. Tapi kalau pemanis buatan, wah ini jago banget nih punya. Rasanya bisa manis banget, ratusan kali lipat dari gula, tapi kalorinya hampir nol. Makanya sering banget kita temuin di produk-produk dia. Oke, sekarang pengawet. Si penjaga makanan biar nggak cepet basi. Dari zaman dulu, kita udah pakai cara alami, kayak pakai garam atau cuka buat ngehambat bakteri. Nah, versi modernnya, tentu aja pengawet buatan. Contohnya natrium benzoat yang ada di minuman ringan, yang bikin minuman itu bisa tahan berbulan-bulan di rak toko. Terus ada penyedap rasa, tugasnya simple, bikin rasa makanan jadi lebih nendang. Kalau alaminya ya pakai bawang, rempah-rempah, atau kaldu, tapi ada satu nih yang buatan dan terkenal banget, bahkan kadang kontroversial, MSG. Dia ini yang ngasih rasa gurih atau umami. Tapi emang sih, ada sebagian kecil orang yang sensitif dan bisa ngerasain efek samping kayak pusing setelah makan ini. Terakhir, ada perisa atau pemberi aroma. Kan bau makanan itu penting banget ya buat selera makan. Nah, aroma alami itu diekstrak langsung dari sumbernya, kayak vanila asli atau ekstrak lemon. Kalau yang buatan, ini benar-benar hasil rekayasa kimia. Contohnya amil asetat itu senyawa kimia yang ngasih wangi pisang di permen, padahal nggak ada pisangnya sama sekali. Oke, kita udah kenalan sama semua pemainnya. Sekarang waktunya buat adu tanding utama. Alami lawan buatan. Yuk kita lihat siapa unggul di mana. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Jadi, mana yang lebih bagus, alami atau buatan? Eits, jawabannya nggak sesimpel itu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Ini tuh soal trade-off. Zat aditif alami jelas lebih unggul soal keamanan dan gizi. Tapi, zat aditif buatan menang telak soal efisiensi. Lebih murah, lebih stabil, warnanya lebih awet, rasanya lebih kuat. Inilah dilema yang dihadapi para produsen makanan setiap hari. Tapi, tunggu dulu. Ceritanya belum selesai sampai di situ. Di balik semua kemudahan dan harga murah tadi, ada sisi lain yang, ya, kita wajib tahu. Ini bagian yang penting banget, jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Oke, ini harus jelas banget ya. Ada beberapa bahan yang haram hukumnya ada di makanan kita. Contohnya, formalin yang harusnya buat ngawetin mayat, dan boraks. Dua-duanya ini pengawet ilegal yang bahaya banget dan dilarang keras dipakai di makanan. Titik. Terus gimana dong nasib zat aditif buatan yang legal? Nah, disinilah ada konsep namanya ADI, atau Acceptable Daily Intake. Gampangnya, ini tuh kayak batas aman konsumsi harian. Selama kita nggak ngelewatin batas itu setiap hari seumur hidup kita, harusnya sih aman. Masalahnya muncul kalau kita terus-terusan ngelewatin batas itu. Intinya adalah, kalau kita kebanyakan dan keseringan konsumsi zat aditif buatan sampai ngelewatin batas ADI, itu ada risikonya. Konsekuensinya nyata loh, mulai dari yang ringan kayak alergi atau masalah pencernaan, sampai ke risiko jangka panjang yang lebih seram kayak hiperaktivitas pada anak, dan bahkan potensi karsinogenik atau pemicu kanker. Jadi setelah ngobrolin semua ini, ada satu pertanyaan terakhir buat kamu. Dengan bekal pengetahuan baru ini, kira-kira pas nanti kamu belanja lagi, bakal ngelihat label komposisi dengan cara yang beda nggak? Intinya bukan buat ngejauhin semuanya, tapi supaya kita bisa lebih bijak dan lebih cerdas dalam memilih apa yang kita makan.